Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada zuhur kali ini saya akan menyampaikan firman Allah yang berbunyi, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Surat Yasin ayat 68. Barang siapa kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, yang perlu kita garis bawahi yang pertama adalah wa man nu'ammirhu, barang siapa kami panjangkan usianya, umurnya, maka kemudian Allah mengingatkan kepada kita, nunakkishu fil khalqi, niscaya kami kembalikan kepada awal kejadiannya. Dua kalimat ini tidak terpisahkan, dan itu merupakan bagian sunnatullah dari sebuah kehidupan. Siapa yang usianya semakin banyak, semakin panjang, di sana kita akan memperoleh, akan menemui nunakkishu fil khalqi. Allah akan mengurangi dari apa yang telah diciptakan kepada kita, yang kemudian Allah mengingatkan kembali dari setelah nu'ammirhu nunakkishu. Allah mengingatkan, afala ya'qilun, mengapa mereka tidak mau mengerti? Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di sini adalah ayat-ayat firman Allah yang amat sangat penting, yang pada umumnya orang tidak mau memikirkan tentang kejadian, tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita diberi usia yang masih muda, naik tangga masjid yang hanya 4 tangga mudah, mendaki gunung gampang, tidak apa-apa. Ketika usia semakin banyak, semakin panjang, contoh seperti saya yang sudah usia 71, yang akan terjadi nunakkishu fil khalqi, dikurangi kekuatan kaki kita, jasmani kita, kesehatan kita semakin berkurang. Setiap saat akan mudah diserang oleh penyakit yang harus di kemudian hari menderita sakit. Nunakkishu fil khalqi. Kemudian dalam kondisi manusia yang nunakkishu fil khalqi, akan banyak hambatan sekali, akan banyak sekali persoalan yang akan dihadapi. Ketika orang sedang sehat, bangun malam, qiyamul lail untuk wa minal lail, bagi
dari sebagian malam untuk menjalani sholat tahajud. Jika kondisi kita sudah tidak sehat, sudah tua renta, itu tidak mudah untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak gampang, kecuali kita manusia hebat yang bisa mampu memaksakan diri untuk tetap menjalankan perintah maupun sunnatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara usia kita ini bertambah atau berkurang. Kalau dari firman ini Allah menjelaskan bahwa usia itu bertambah. Setiap dari sejak kecil sampai sekarang bertambah. Dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Tapi kalau saya melihat sebuah syair yang ditulis oleh Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim, dan seterusnya, ada di antara bait yang berbunyi, wa umri naqisun fi kulli yaum wa dzambi zaidun kaifahtimal. Di sini Abu Nawas menganggap bahwa usianya setiap hari semakin berkurang. Kalau kita menilik bahwa kematian itu adalah qadha dan qadar Allah yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, yang tahu hanya Allah. Kalau kita melihat dari batas umur yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, andai usia kita itu 70 tahun, batas usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kalau kita jalani 10 tahun berarti naqisun fi kulli yaumin, 11 tahun 20 tahun berkurang terus. Apa kata Abu Nawas? Wa dzambi zaidun kaifahtimal. Dosa saya ini setiap hari, kian saat manusia akan mengalami satu perbuatan atau melakukan satu tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah, disengaja maupun tidak, zaid. Dosa itu bertambah. Kalau dosa itu semakin berat, semakin bertambah, kata Abu Nawas, bagaimana saya harus memikul dosa-dosa yang seberat itu? Bagaimana saya harus memikulnya? Di sini kemudian Abu Nawas, kalau saya dimasukkan ke neraka, wala aqwa 'alan naril jahim, saya tidak kuat untuk dapat menahan betapa panasnya neraka itu. Itulah manusia yang akan dihadapi dari usia-usia yang dia alami, dari sejak 1 tahun sampai nanti pada batas yang dimana manusia akan mengakhiri hidup. Di saat perjalanan menuju batas akhir, di saat usianya semakin kuat, semakin tua, kondisi semakin lunglai, kemampuan semakin terbatas, berarti kedekatan kita kepada Allah semakin berkurang, sedangkan dosa wa dzambi zaidun kaifahtimal. Maka disinilah yang sering kali manusia melupakan hal-hal yang seperti itu. Afala yaqilun,
Kamu ora mikir itu semuanya. Usia terbatas, kondisi semakin kurang, naik masjid yang hanya 4 perundakan sudah mencari tangga untuk supaya bisa naik. Nah, ini persoalan. Betapa bermasalahnya manusia hidup. Maka kalau kita kemudian menyimak hadis Rasul, betapa bijaknya, maha bijaknya Allah dan Rasulnya agar manusia dalam perjalanan hidupnya itu betul-betul yaqilun, mau berpikir, karena kebanyakan mereka adanya peringatan dari Allah, afala yaqilun, mereka tidak mau berpikir dengan kondisi yang nanti akan dialami oleh semua orang. Sehingga ada sebuah pepatah begini, asyihhatu tajun alar ru'usil asyihha la yaroha ilal mardo. Kesehatan itu sebuah mahkota, penghargaan yang amat tinggi. Tajun itu kupluke raja, sebagai penghargaan sebagai raja. Tajun alar ru'usil asyihha, penghargaan yang amat tinggi, yang amat besar bagi mereka orang yang sehat. Jadi sehat itu betul-betul sebuah penghargaan. La yaroha illal mardo, yang tidak diketahui penghargaan yang setinggi itu kecuali dia telah sakit. Baru kalau dia sakit tahu betapa berharganya sebuah kesehatan, baru dia mengerti. Nah, pada umumnya manusia itu mau yakilun kalau sudah mengalami satu persoalan dan itu sudah terlambat. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan dalam hadisnya, ightanim khomsan qabla khomsin, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1, waktu muda sebelum usia tua. Kalau kita sudah usia tua, banyak halangan. Jamaah ke masjid sudah tidak gampang, jalannya tersiok-siok, badannya tidak enak. Wah, itu sudah tidak bisa lagi sholat jamaah 5 waktu di masjid, meskipun andai jarak masjid itu 10 meter. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali memperhatikan firman Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun, ini adalah sunnatullah yang sering dilupakan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, kita semuanya tidak tahu takdir itu ada di tangan Allah. Manusia hanya berusaha dan berdoa. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Itu milik kita, bukan milik siapa-siapa. Mari kita terus berusaha dan berdoa sampai bismillahirrahmanirrahim kita menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.